Sehat semua nih. Udah sehat semua nih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini ya. Kalau maknanya udah dimaknain nih sama Bang Haris ya. Warkan sholati thamaniyata asyara ruknan. An-niyatu wal qiyamu ma'al qudrati wa takbiratul ikhrami wa bismillahirrahmanirrahim. Ayatun minha war ruku'u lan ruku' wa tuma'ninatu lan tuma'ninah fihi ing dalam ruku' war raf'u wal i'tidalu wa tuma'ninatu fihi wa sujudu wa tuma'ninatu fihi wal julusu bainas sajdataini. Kalian nggak perlu dimaknain, ini udah paham semua. Wa tuma'ninatu fihi wal julusul akhiru wa tasyahudu fihi wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wa taslimatul ula wa niyatul khuruji minas sholati wa tartibul arkani ala ma dzakarnahu. Sekarang menerangkan tentang rukun-rukunnya sholat. Yang dinamakan rukun itu apa? Rukun itu adalah pekerjaan yang dikerjakan di dalam pekerjaan. Paham ya? Pekerjaan yang dikerjakan di dalam pekerjaan. Kalau syarat, pekerjaan yang dikerjakan sebelum pekerjaan. Paham nggak bedanya? Jadi kalau rukun adanya dalam pekerjaan, kalau syarat adanya di luar pekerjaan. Contoh syaratnya sholat itu apa? Wudu, ya kan? Wudu itu sebelum sholat kan? Terus apa lagi? Pakai baju, unut aurat, terus menghadap kiblat. Itu kan pekerjaan yang dikerjakan sebelum sholat, namanya apa? Syarat. Kalau rukun, pekerjaan yang dikerjakan di dalam pekerjaan. Contohnya apa? Fatihah, ruku, sujud, tumanina, tahiyat. Paham ya? Jadi perbedaannya itu. Dan dua-duanya sama-sama penting. Artinya kalau syarat dan rukun tidak dikerjakan, maka pekerjaan itu akan batal. Ada orang sholat tanpa wudhu ya batal, ya kan? Ada orang sholat nggak pakai baju telanjang misalnya, sah nggak itu? Sah? Nggak sah ya. Ya Bin ya, kamu kalau misalnya sholat pakai baju nggak? Pakai baju? Nah, sekarang rukun-rukun sholat semuanya ada berapa? Ada 18. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Kedengaran ya Bang? Yang pertama adalah niat. Saya itu ingat betul ketika belajar niat sholat itu hampir 8 tahun baru bisa itu. Karena apa? Karena niatnya itu berbarengan dengan apa? Dengan takbir. Kalau misalnya ada orang sholat niat begini, misalnya berdiri usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbil qiblati ada lillahi ta'ala Allahu akbar tanpa niat ketika takbir ya nggak sah, bener kan? Kalau itu namanya sunnah, melafadzkan ketika berdiri sebelum niat namanya sunnah. Tapi kalau niatnya sih pas apa? Pas takbir. Jadi ini yang paling sulit. Karena apa? Karena ketika lafadz A dalam hatinya itu niat usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala, bar itu udah selesai. Dan saya belajar begitu itu 8 tahun Bang Abin. Makanya saya bingung kalau ada anak imaman maghrib terus Allahu Akbar, ku niatnya pribadi nggak ngerti itu. Iya kan? Coba Bang Abin contoh sini. Contoh. Jadi pas A kamu niat usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala bar. Ya. Coba contoh. Kamu kalau niat takbirnya cepat gimana niatnya? Nggak mungkin sah kamu tuh. Sok Bang. antara takbir dengan mau demo sama aja ini. Gimana ulang. Ya khusyuk dong.
Kamu niatnya gimana? Nah, kalau niat itu yang paling rukun itu apa? Usolli fardhu dhuhri, ya kan? Kalau penyebutan arba rakaat itu sunnah apa ini? Mustaqbilal qiblati sunnah juga kan? Adaan sunnah juga. Jadi yang paling ringan itu niat usolli fardhu dhuhri selesai. Usolli fardhu dhuhri, Allahu Akbar, itu yang paling cepat. Coba Allahu Akbar, usolli fardhu dhuhri. Nah itu bisa, ngerti nggak? Tapi saya curiga sama anak-anak santri cepatnya karena apa kamu tuh? Bang, hah? Karena lapar katanya. Udah, intinya itu ya, niat ya, duduk bang. Pertama adalah niat. Yang kedua adalah wal qiyamu ma'al qudrati, berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berarti boleh duduk ya. Perbedaan sholat sunnah dengan sholat fardu itu apa? Masalah berdiri. Siapa yang bisa? Saya Bi. Kalau di sholat fardu, Mentang-mentang live langsung gini aja. kalau di sholat fardu itu sholatnya lebih memudahkan kita untuk melakukan hal tersebut. Dalam masalah berdiri, ini pertanyaannya A, jawabannya Z ini. Asal apa? Karena apa? Perbedaan sholat sunnah dan sholat fardu dalam masalah berdiri itu apa bang? Perbedaannya adalah ketika sholat fardu, ketika orang yang mau sholat tersebut mempunyai segala berbagai macam penyakit, dia lebih dimudahkan. Ketika sholat sunnah, Coba siapa lagi yang bisa? Bang, Kalau sholat wajib itu berdiri termasuk dari rukun sholat. Kalau sholat sunnah berdiri tidak termasuk rukun sholat. kita mainnya madzhab Syafi'i ya? Ada lagi? Ada lagi? Ngacung. Apa perbedaan sholat fardu dan sholat sunnah dalam masalah berdiri? Nggak ada. Bang, coba bang, apa bang? Kalau sholat fardu, selagi masih bisa berdiri, nggak boleh duduk. Ngerti nggak? Tapi kalau sholat sunnah, walaupun bisa berdiri, boleh duduk. Kamu sholat tarawih nih, kamu bisa berdiri, cuman kamu duduk aja, itu nggak masalah sebenarnya. Makanya lebih mudah kan? Tapi kalau sholat fardu, sholat duhur, selagi masih bisa berdiri, maka tidak boleh duduk. Itu perbedaannya. Malah ini manfaat sholat jawabannya ini. Saking karena pansos. Wal qiyamu ma'al qudrati, berdiri ya, ngerti berdiri? Berdiri kalau nggak bisa berdiri duduk kan? Kalau bisa nggak duduk tiduran. Kalau masih tidur isyarat dengan mata dulu. Kalau nggak bisa dengan mata, dengan hati. Kalau hati nggak bisa, ya disolati. Itu menunjukkan bahwa sholat itu fardu banget, ngerti nggak? Nggak boleh ditinggalin gitu, apalagi dalam keadaan sehat. Itu hukumnya jelas. Ya haram, ya dosa. Ya mau di mana Abu? Dah lanjut. Wa takbiratul ihrami, takbiratul ihram. Ngerti takbiratul ihram ya? Membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi nggak boleh diganti dengan sifat Asmaul Husna yang lain, nggak boleh. Allahul Karim, Allahul Kabir, Allahu apa lagi? Allahu Somad. Apa lagi? Kamu hafal kan ini apa namanya? Asmaul Husna hafal kan? Apa? Subhanal Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Bariul. Ya udah, kalau bareng-bareng sudah tuh hafal lah. Cuma sendiri-sendiri nggak mungkin hafal kamu. Itu nggak boleh diganti dengan kalimat Asmaul Husna yang lain, harus Allahu Akbar. Paham ya? Bahasa selain bahasa Arab itu nggak boleh, kecuali ada lagi nih,
kecuali orang yang benar-benar nggak bisa bahasa Arab. Ada orang Islam, ada orang Kristen masuk Islam, dia itu nggak bisa mengucapkan Allahu Akbar. Bisanya dia itu bahasa Sunda misalnya, Allahu nu ageng misalnya, nggak bisa ngomong bahasa Arab. Kira-kira boleh nggak takbir dengan bahasa Sunda? Boleh, dengan catatan dia harus belajar sama orang yang bisa bahasa Arab. Ngerti nggak? Jadi boleh dengan memakai bahasa yang lain, dengan catatan dia tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar. Yang kedua, harus belajar sama orang yang bisa mengucapkan Allahu Akbar. Paham ya? Jadi takbirul ihram, kalau takbirul ihram itu kalau ngangkat tangannya sunnah ya. Jadi kalau takbirul ihram nggak ngangkat nggak apa-apa sebenarnya. Ya. Mengangkat tangan, dan yang paling afdol itu telunjuknya di mana? Di cenil-cenil sini. Dan sunnahnya jeber. Jadi sebenarnya nggak ngangkat nggak apa-apa. Coba contoh bang, contoh. Takbir. Yang paling bagus gimana takbir tuh? Kamu kalau sholat takbir nggak? Kadang-kadang wah ini kamu nggak pernah sholat kamu tuh takbir ya? Takbir kok kadang-kadang, gimana orang harus ini takbir? Allahu Akbar. Tangannya gimana? Kamu jangan lebar-lebar gimana? Set itunya di bawah. Ini hukum mengangkat tangan, hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau kamu takbir nggak ngangkat nggak apa-apa. Coba nggak ngangkat, contohnya gimana? Allahu Akbar. Tangannya langsung sedekap. Allah, ulangi. Allahu Akbar. Nah itu nggak apa-apa, boleh kan? Atau muter-muter dulu boleh nggak itu? Boleh nggak? Itu nggak apa-apa. Yang sering ya, sering itu nggak apa-apa. Nggak ngangkat pun nggak apa-apa ya. Udah takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Siapa yang bisa? Yang tahu siapa? Yang tahu saya kasih pulsa nih. Ayo. Jangan bisa Pak, nanti saya ngasih pulsa kamu repot nanti. Pura-pura nggak bisa gitu. Apa? Bukan. Apa lagi? Saya udah deg-degan aja nih. Ada lagi? Mengangkat nama besar Allah, bukan. Biasa. Dimulainya sholat. Bukan. Ada yang beritahu? Kenapa takbir di awal sholat dinamakan takbiratul ihram? Yang bisa saya kasih hadiah. Ya bener. Pulsa kok. Kalau kamu boyong. Saya kirim ke bapak pulsanya. Ya bener, saya kasih janji. Insya Allah ya. Jadi takbirul ihram itu adalah takbir di mana menjadi pembatas dari perkara halal menuju perkara haram. Ngerti nggak? Sebelum sholat kamu boleh ngomong, setelah takbir itu kamu nggak boleh ngomong. Sebelum takbir kamu boleh makan, setelah takbir itu kamu nggak boleh makan, ya kan? Makanya takbir yang ada dalam sholat itu namanya apa? Takbirul ihram. Takbir sebagai pembatas dari perkara yang sebelumnya boleh menjadi perkara yang haram. Takbir kan banyak. Kamu kalau misalnya Ramadan juga mau Idul Fitri takbir kan? Tapi kan namanya bukan takbirul ihram. Atau misalnya ada orang dikit-dikit takbir. Itu takbirul ihram bukan? Bukan. Takbirul ihram itu cuma ada dalam sholat ya. Dah. Paham ya? Takbirul ihram. Jadi hukumnya adalah ya sunnah, rukun. Ini rukun. Yang sunnah itu ngangkat tangannya ya. Si Abir ditanyain pernah kalau sholat takbirul ihram nggak? Jarang katanya. Jarang sholat kamu namanya. Udah. Wa qiraatul fatihati, lan baca Fatihah. Baca Fatihah, apal ya. Nah di dalam Fatihah itu ada ada surat namanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini perbedaan mazhab ya. Kalau Imam Syafi'i Bismillah itu termasuk ayat.
Makanya ketika sholat itu harus dibaca. Berbeda dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik itu bismillah bukan ayat, ngerti nggak? Tapi jumlahnya sama-sama 7. Awas nih. Makanya kalau misalnya kamu haji, ini semoga haji semua nih. Terus kamu imaman sama orang yang mazhabnya beda di sana, itu masih nggak ada bismillah. Ngerti kan? Karena apa? Karena bismillah itu bukan rukunnya sholat. Karena bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah gitu. Paham ya? Nih contoh nih. Nih Imam Syafi'i nih. Hitung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Syiratal ladzina Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ya. Nah, Imam Malik 7 lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan enggak pakai bismillah kan? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sampai sini. Ngerti nggak? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu beda ayat. Sama-sama 7. Cuman kalau Imam Syafi'i bismillah, tapi syiratal ladzina an'amta 'alaihim langsung. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jadi sama-sama 7. Ngerti nggak? Ya. Boleh nggak imaman sama orang yang tidak membaca bismillah? Dianya beda mazhab gitu. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh kan? Nggak boleh dong. Orang kata kamu bismillah adalah surat Al-Fatihah, kata dia bukan surat Al-Fatihah. Berarti kamu meyakini kalau dia batal, nanti batal, kamu nggak boleh. Ya udah, paham lah, kamu ngerti lah bismillahirrahmanirrahim. Apal ya? Coba bang, bismillah Al-Fatihah. Coba. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terus syiratal ladzina Allah, amin. Udah paham lah, itu baca bismillah ya. Kalau baca suratnya gimana? Kalau baca suratnya sunnah ya, kita nggak baca surat juga nggak apa-apa. Jadi yang perlu kalian ingat, rukun sholat dan sunnah sholat itu banyakan sunnah sholat, iya kan? Baca ya banyakan sunnah sholatnya. Kalau dilihat dari rukun, cuman berdiri Fatihah, ruku bentar, baca subhana rabbil azimi wa bihamdi, sunnah juga. Bangun rabbana lakal hamdu, sunnah juga. Pas ke bawah subhana rabbil a'la, sunnah juga. Duduk rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Kamu bingung ya itu ya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu sunnah juga. Kamu apal nggak artinya itu? Rabbighfirli, ya Allah ampunilah saya. Rabbighfirli warhamni, kasih inilah saya. Wajburni, ndak sira lapangan. Apa? Kan udah kenceng salah kan sebel. Wajburni dan PR. Kamu nggak bisa, saya botak semua nanti. Demi Allah saya tahu, cuman kamu harus cari PR. Warzuqni, Allahumma Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Angkat derajatnya. Angkatlah kami derajatnya. Warfa'ni warzuqni. Wahdini.
kepret sesuai wadini dan berilah hidayah petunjuk, tetapkan agama Islam. Wa'af ini dan nah, wa'af ini wa'fuan ya, itulah. Udah kamu apalah secara keseluruhan ya. Udah kenceng salah lagi. Udah, yang selanjutnya adalah ruku. Panggilin Amudi, Bang. Panggilin Amudi, suruh sini. Makan gotong. Mana, suruh sini. Suruh pakai peci yang benar, yang rapi. Udah ruku ya. Coba ruku yang baik bagaimana? Ruku yang paling baik itu rukunya apa? Si pundak harus ngadep kiblat. Ini yang penting ini ya. Jadi kasarnya kalau kepala tengok-tengok tuh nggak masalah. Cuman tetap tengok-tengoknya juga jangan kebanyakan. Ngerti beli? Coba Bang, ruku yang paling baik gimana? Posisinya tuh harus rata punggung itu. Jangan terlalu bawah. Kalau misalnya si punggungnya nggak rata, lalu si pundak itu ke bawah, maka nggak sah sholatnya nanti. Ngadep sana dong. Set. Nah ini rata ya, yang penting rata. Yang ini yang namanya pundak itu harus menghadap apa? Menghadap kiblat. Yang paling bagus kepalanya memang ke bawah. Ininya harus. Yang nggak boleh itu terlalu tinggi. Nah gitu, sehingga pundaknya kemana? Ke atas, ya kan? Atau terlalu bawah. Ya contoh ini coba. Ya contohnya kamu sholat terus khususnya sampai begini. Ini pundaknya kemana? Bawah itu juga nggak boleh. Ngerti nggak? Yang paling bagus adalah Bang, coba set. Nah gitu dong. Ya paham ya? Udah. Tumaknina. Paham lah tumaknina. Wa tumakninatu fihi, dan tumaknina fihi dalam ruku. Wa raf'ulan apa? Angkat lah ya, itidal. Wa tumakninatu lan tumaknina fihi dalam itidal, wa sujudu lan sujud, wa tumakninatu fihi dalam sujud. Wal julusu lan lungguh baina sajdaini ing dalam antarane sujud loro. Jadi sujud. Nah, sekarang sujudnya coba, Bang. Sujud yang paling baik itu pantat dikeatasin, kepala dibawahin. Pantatnya dikeatasin. Nah, jangan gini loh. Jangan nekuk lurus. Cet. Nah, kalau cowok gimana tangannya? Ya megar ya. Cet, megarin. Kalau cewek gimana? Nah, gitu. Udah paham lah, ini gampang ya. Wal julusu lan lungguh, al akhiru kang akhir, wa tasyahudu lan tasyahud fihi dalam julus akhir. Tahiyat, paham. Kalau tahiyat awal itu sunnah apa rukun? Kalau di sini maksudnya tahiyat apa ini? Tahiyat akhir ya. Yang rukun itu tahiyat akhir. Kalau yang sunnah itu adalah tahiyat awal. Kasarnya kalau kamu sholat nggak ninggalin tahiyat awal, kira-kira sah nggak sholatnya? Saya. Kalau kamu ninggalin sah nggak sholatnya? Kan sunnah. Kalau sunnah itu kan nggak dikerjain nggak apa-apa. Ini gini. Coba saya badekan nih, tebakan. Sunnah itu baik, tapi meninggalkan sunnah lebih baik tuh kalau apa? Dalam sholat. Yang bisa pulsa lagi. Kamu tahiyat awal kan baik, sunnah ya. Kamu baca Robbi firli warhamni wajburni juga baik. Kamu baca Subhana Rabbil A'la juga baik. Kamu baca surat juga baik. Kamu baca Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsir juga baik. Tapi meninggalkan perkara sunnah dalam sholat itu lebih baik dari mengerjakan tuh ketika dalam kondisi apa? Meninggalkan sunnahnya itu lebih baik daripada mengerjakan. Siapa yang bisa? Dipanggil orang tua.
contohnya lagi Allahu Akbar, terus konon salah. Apa? Mau sholatnya waktu mau habis, pulsa minta aja sama bapak kamu ya, sama Haji Ahmad. Contoh begini, misalnya waktu sholat duhur itu 5 menit lagi. Kalau kamu membaca sunnah, ini waktunya mau habis, ngerti nggak? Kalau kamu mengerjakan sholat beserta sunnahnya 5 menit nggak cukup, maka meninggalkan sunnah itu lebih baik daripada mengerjakan. Paham nggak? Jadi sholat itu Allahu Akbar, kamu nggak usah baca doa iftitah lagi, ya kan? Doa iftitah sih disuruh juga males ya kamu tuh ya. Allahu Akbar, terus ruku nggak usah baca apa? Cepet, Allahu Akbar. Tahiyat tinggalin, tahiyat awal. Karena kalau kamu tahiyat awal kamu bisa hilang sholatnya, ya kan? Makanya meninggalkan sunnah itu lebih baik daripada mengerjakannya ketika waktu sholat mau habis. Ini luar biasa ini, kiai dari Betawi nih. Padahal jawabannya untung-untungan itu. Wassolatu ala nabi lan sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi dalam tahiyat akhir. Wa taslimatul lan salam. Ya. Jadi yang menjadi rukun itu salam. Tapi awalnya aja. Kalau yang kirinya sunnah ya. Jadi assalamualaikum. Nah, kirinya sunnah. Makanya ketika ada orang makmuman, salam pertama itu harus imam dulu. Tapi ketika imam salam yang pertama selesai, maka kamu boleh mendahului salam yang kedua. Karena salam yang kedua posisinya apa? Sunnah. Contoh. Ini Bin. Saya imam nih. Saya imam. Kamu nanti duluin saya salam keduanya. Yang kenceng ya, contoh namanya juga kan live tuh. Tadi kan masuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah gitu. Ulangi. Kamu yang kenceng ngomongnya. Kalau salam yang pertama kamu nggak boleh mendahului kan? Karena ini rukun, nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah dia udah salam kedua, ini nggak masalah. Karena salam yang kedua itu adalah sunnah, jadi boleh gitu. Paham ya? Wa niyatul huruji minas sholati lan niat metu minas sholat saking sholat wa tartibul arkani lan runtute pira-pira rukun ala ma dzakarnahu. Udah paham ya? Udah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan rukun-rukun sholat, Mbak? Bang, sana Bang. Pertanyaannya Bang. Udah. Gimana? Ada seorang imam lagi jamaah di masjid. Jamaahnya tuh banyak, terus imamnya tuh batal sholat itu. Yang harus imam tuh membatalkan, aku harus lanjutkan dulu. Gimana maksudnya sih? Nggak ngerti pertanyaannya. Gimana? Contohnya kan ada imam. Ada imam yang kenceng dong. Ada imam lagi berjamaah. Coba dituin. Amudi mana? Amudi suruh sini, Amudi suruh sini. Kita live ngaji setiap malam Senin ya. Malam apa? Ini malam apa? Malam Sabtu. Gimana Bang? Contohnya kan ada imam. Yang kenceng. Nama Panjang gitu. Iya, nama panjang. Nama panjang dan bapak ibu. Nama Muhammad Miza Miftahuri dari Tegal. Bapak Sota. Bapak Samsuri. Ibu Carwinah. Nggih. Kamu jangan diledek nanti manggil. Terus pertanyaannya kan di masjid ada seorang imam lagi berjamaah, banyak makmumnya banyak. Terus pas lagi pertengahan sholat itu imamnya tuh batal. Terus yang harus dilakukan imam tuh membatalkan sholatnya apa? Ya, melanjutkan. Kalau batal ya keluar dari barisan.
Yang menggantikan itu orang yang di belakang, ngerti nggak? Makanya orang yang di belakang imam itu harus orang yang ngerti sholat, nggak boleh anak kecil. Awas nih, banyak kalau yang di daerah-daerah itu, ayo sholat depan, salah itu. Justru yang kecil itu di belakang. Makanya ada guyonan kan, perbedaan makmuman sama upacara tuh apa? Kalau upacara anak kecil suruh depan, ya boleh. Kalau sholat anak kecil suruh belakang. Makanya orang yang di belakang saya, imam, itu harus orangnya ilmunya sama dengan imam. Karena yang menggantikan posisi imam ketika batal itu orang yang sampingnya. Nih contoh, bang, sini. Saya imam, si Abin aja deh imam. Contoh imam. Naudzubillah nih ya dia imam saya. Sok, imam, Allahu Akbar. Terus dia kentut kan? Nah kamu ketika kentut, kamu harus keluar barisan, set. Keluar. Nah saya itu maju, ngerti nggak? Saya maju, 1, 2. Dengan kamu maju, insya Allah yang di belakang paham bahwa kamu mau menggantikan posisi imam. Ngerti nggak? Harus ngerti ini. Ya, nih. Jadi imam itu aja nih kono baik, terus batal kono baik. Ada lagi? Tapi kalau ya beli puas. Beli puas gue orang ngajar itu. Tapi kalau yang makmumnya tuh di belakangnya semuanya tuh nggak ada yang nggak terlalu paham dalam ilmu agama, gimana Bi? Ya siapa aja yang paham maju. Yang paham maju. Misalnya nggak mesti di belakang imam pas. Misalnya yang paham itu agak ke sana. Semuanya di dalam tuh nggak ada yang paham. Ya. Seruangan nggak ada yang paham. Terus kan gampang. Sudah aku contoh di angel-angel nih. Kalau ada Langka ya kalau ada ya. Si imamnya kasih tahu ke makmum yang lain. Ayo ada yang maju gitu, ngasih saran nih si imam yang batalnya itu, ini di luar tuh ngomong ini ada yang maju gantiin imam gitu, atau mufaroqah satu-satu kalau memang dia sama sekali nggak ngerti tentang posisi imam semacam itu. Cari tuli kabeh buduk kabeh konon. Ya angel kalau aku sih belum peragat. Ada lagi? Kalau sholat sunnah itu kan kalau sholat sunnah kan berdiri itu boleh duduk, boleh berdiri, Bi. Nah, lalu ruku dan sujudnya itu gimana, Bi? Apa termasuk rukun dalam sholat sunnah apa gimana, Bi? Kalau ruku dan itu tetap harus, kalau misalnya ruku, sujud harus rukun, nggak ada bedanya. Baik sholat sunnah maupun sholat fardu ya sama-sama harus membaca Fatihah, ya kan? Ini masalah jago, masalah berdiri baik yang beda. Sama-sama harus ruku, sama-sama harus sujud, sama-sama tahiyat, ya sujudnya biasa lah. Kalau kamu sakit aja, kalau misalnya agak ini ya gini kan. Terus kalau misalnya agak sujud ya agak bawah. Bukan berarti sunnah terus olin jagung, olin belaling, belum. Sama kalau rukunya sama. Ada lagi, Mbak? Ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada saya tutup ya. Ada pertanyaan? Apa maning ri? Takon apa maning? Kalau surat-surat pendeknya diganti dengan hadis boleh nggak? Nggak boleh lah itu. Nggak boleh. Waladolin amin qala Rasulullah. Tapi bagus lah yang namanya pertanyaannya. Bloli. Ada lagi? Nggak ada. Bang Hafid? Nggak ada. Tanggung nih satu lagi nih, dua lagi nih. Wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani. Sunah-sunah salat sebelum masuk waktu, sebelum masuk salat itu ada dua. Yang pertama adalah azan ya, azan. Allahu Akbar la ilaha illallah terus sampai hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Selesai. Jadi kemarin kalau ada azan
terus ditambah sama hayya alal jihad, itu jelas itu salah itu. Jangan ikut nih ya. Hayya alal jihad dari mana hayya alal jihad itu? Wal iqamatu lan qomat, udah paham ya? Qomat paham? Apa kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Udah paham. Wa ba'da dukhuli fiha syai'ani, dan sesuatu yang disunahkan di dalam sholat itu ada dua. Yang pertama adalah tahiyat awal, tuh ingat tuh. Tahiyat awal hukumnya sunnah. Wal kunutu lan kunut fi subhi dalam subuh. Masalah kunut kamu nggak boleh mencela orang yang tidak kunut. Orang yang tidak kunut tidak boleh menyalahkan orang yang kunut. Paham ya? Mau kunut-kunut, mau enggak. Yang jelas kamu kunut ya. Kamu harus nurut guru yang di sini. Guru kamu di sini kunut, kamu harus ikut kunut. Enggak ridho kamu kalau misalnya kamu pulang ke rumah kamu enggak kunut. Tapi jangan menyalahkan orang yang tidak kunut. Allahumma dini. Coba artinya apa nih? Perempuan Mbak. Allahumma dini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani wa barik. Terus wa qini bi rahmati syarra ma qadait fa innaka apalah. Fi subhiyah dalam sholat subuh. Apa Nas? Hah? Pertanyaan, kalau jamaah profitnya nggak kelihatan boleh nggak? Apa? Kalau jamaah profitnya nggak kelihatan boleh nggak? Profit dari Robit. Ya kalau nggak kelihatan misalnya, kalau jarak minimal antara imam dan makmum itu berapa? Apal nggak? Jadi yang paling dekat kan antara di sini ya. Yang paling jauh itu kurang lebih berapa? 113 meter. Dan antara imam dan makmum yang paling jauh itu 113 meter. Jadi imam di sana, imamnya di gawang sana, makmumnya di gawang sini itu nggak masalah, asal kelihatan gerak-gerik di sana. Kalau misalnya kelihatan nggak masalah. Tapi kalau tidak kelihatan, itu kamu harus lihat yang di depannya kan. Kayak makmuman, kayak kamu sholat Jumat kan nggak pernah kelihatan imamnya kamu tuh. Yakin kamu nggak pernah tahu, iya kan? Apa jangan-jangan kamu nggak sholat Jumat? Kalau perempuan sholat Jumat gimana? Nggak pernah. Boleh nggak? Boleh ya. Cuman tidak menjadi syarat hanya Jumat gitu aja. Kamu Jumatan kan? Itu kamu nggak pernah ngeliat imam, saya yakin. Artinya kamu sholatnya Allah alam di mana itu? Itu nggak masalah. Kalau misalnya kamu kan depan nyambung, ya gitu ya, Bang Nas. Udah itu ya. Kalau ada lagi ngomong, Bang Nas. Ada pertanyaan? Udah nggak ada. Kira mana yang ngejak sesuai ngejak bulat gitu. Apa? Kenapa kalau azan Jumat? Grogi. Apa kenapa Priven? Kenapa kalau azan sholat Jumat itu yang pertama sama yang kedua tuh beda? Yang kedua itu lebih cepat. Kalau azan Jumat itu ada yang dua, ada yang satu gitu aja. Tangga sebelah kita itu siapa? Ya itu satu. Kita dua ya. Udah boleh satu boleh dua deh intinya. Enggak adzan pun nggak apa-apa kok sebenarnya. Iya kan? Enggak adzan pun nggak apa-apa sebenarnya. Karena adzan itu adalah sunnah. Nah, adzan itu pengen tahu sejarahnya adzan nggak? Jadi sejarahnya begini. Pada waktu zaman Kanjeng Nabi, sahabat ini bingung. Ini cara manggil orang-orang sholat itu gimana caranya? Ada sahabat Umar, siapa ya? Sa'ad bin Abi Waqqas atau siapa? Saya lupa namanya. Ada yang usul pakai bakar-bakaran. Jadi kalau masuk sholat duhur, itu kayu dibakar sehingga apinya ke atas, asapnya ke atas kan, sehingga orang-orang Madinah, oh itu ada asap berarti zuhur masuk.
maghrib dibakar lagi kayunya. Ada yang usul semacam itu. Lalu ada lagi yang usul bagaimana kalau dengan lonceng, teng teng gitu tuh. Ada lagi yang memakai jadi dia itu naik ke atas bukit lalu berteriak, woi, woi gitu tuh. Nah, nanti akhirnya ada salah seorang sahabat yang mimpi, lalu dalam mimpinya itu diajarkan kalimat Allah Akbar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadur Rasulullah. Nanti lapor ke Kanjeng Nabi Muhammad akhirnya menyetujui itu. Jadi adzan itu juga melalui proses dari Allah juga gitu, ya Ri. Jadi nggak sembarangan adzan gitu, ada prosesnya. Paham ya? Ada lagi? Ini tanggung faslun ya. Kalau udah nggak ada cukup ya Bang ya. Semoga manfaat ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.